Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, inilah barangkali hari terakhir bagi kita di tahun 2023 ini. Karena kita sudah tiba pada penghujung tahun yang baru. Besok kita sudah masuk kepada minggu terakhir tanggal 31 Desember. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat rohani yang baik hati, sebelum kita mendengarkan renungan akhir, pada saat ini kita berdoa sejenak. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, itulah yang menyertai hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hari Sabtu 30 Desember 2023, diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Siap sedia menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itulah temanya. Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sudah hampir tiba di penghujung tahun 2023. Tinggal dalam hitungan hari, jika Tuhan berkenan, kita akan memasuki tahun 2024. Kita semua tahu bahwa waktu kita di bumi ini sangat singkat. Tetapi terlalu sering kita menjalani hidup kita seolah-olah tidak terbatas. Terlalu sering kita menunda-nunda sesuatu. Berpikir bahwa kita punya banyak waktu untuk melakukan atau mendapatkannya nanti. Tetapi sesungguhnya kita tidak benar-benar mengerti tentang waktu. Ada kalanya waktu terasa berjalan begitu cepat. Dan ada kalanya jam seolah-olah berhenti. Begitu cepatnya waktu ketika kita dalam sukacita. Tapi begitu lambatnya waktu ketika kita dalam duka cita. Ada kalanya kita sangat sadar akan waktu. Seperti saat kita mengerjakan sebuah proyek dengan deadline, berpacu dengan waktu, melawan waktu. Dan kemudian ada saat-saat indah ketika kita melepaskan jam tangan dan jam kita untuk menikmati hari santai. Dan istirahat hampir tidak memperhatikan waktu yang berlalu sama sekali. Benjamin Franklin menuliskan demikian. Apakah Anda mencintai kehidupan? Jika ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena waktu adalah bahan pembentuk kehidupan. Sahabat rohani yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menarik untuk dipertimbangkan adalah bahwa kita masing-masing mendapat jumlah waktu yang sama setiap orang dan setiap hari. Tidak peduli seberapa kaya Anda, seberapa miskin Anda, tidak peduli seberapa muda atau seberapa tua Anda, tidak masalah di benua mana Anda, atau apakah Anda tinggal di kota atau di desa. Setiap orang di bumi ini mendapatkan jumlah waktu yang sama, persis tiap harinya. Apa yang kita lakukan dalam waktu kita, itulah yang membedakannya. Dua orang yang berbeda dapat menggunakan waktu yang sama dengan cara yang berbeda. Ben Franklin berkata, waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Firman Tuhan saat ini begitu indah dan penting sebagai pengingat bahwa kita tidak boleh larut di dalam kesibukan rutinitas dan menghabiskan waktu tanpa bermakna. Tetapi kita harus senantiasa sadar serta berjaga-jaga menyambut kedatangan hari Tuhan yang semakin mendekat dengan tetap setia dan hidup berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Sang Penjaga
dan penyelamat hidup kita. Sahabat rohani yang terkasih, tema kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selama berabad-abad hingga saat ini, manusia telah memprediksi akhir zaman. Manusia bahkan memiliki jam atom untuk mengukur waktu secara tepat hingga nanodetik. Allah kita juga mempunyai jam. Selama berabad-abad, banyak orang berusaha meramalkan waktu kedatangan Tuhan. Tetapi ramalan-ramalan itu selalu gagal dan menyebabkan banyak orang justru kecewa dan bahkan bertindak di luar nalar. Pandangan yang simpang siur mengenai ketepatan urutan kejadian serta tanda-tanda kedatangannya telah menyebabkan Allah enggan membicarakannya. Dia ingin nubuat tentang kedatangannya tidak menjadi satu alat pemecah belah, melainkan kebenaran untuk menyatukan orang-orang percaya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan bagi kita melalui renungan hari ini? Di dalam menantikan hari Tuhan, kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita siap ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya? Sudahkah saya layak menerima keselamatan dari Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri kita sendiri? Alice Walker pernah berkata, karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini sesungguhnya bukanlah berupa barang, tetapi kesempatan. Tuhan masih memberi kita semua kesempatan sebelum kedatangannya. Mari persiapkan diri, karena Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.